We worship you in this place, O God. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi bagi semua sahabat Evangelion for Life. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mau belajar lagi dari firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran, supaya kami sadar bahwa hidup kami kurang berkenan, tapi sekarang kami mau menjadi hidup berkenan dan kami mau memuliakan nama Tuhan pada akhir-akhir masa yang sukar ini. Urapi hambamu, urapi semua pemirsa, sehingga kami mengalami sukacita Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua saja. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tema kita hari ini adalah menyikapi suatu perubahan atau menyikapi sebuah fenomena perubahan. Pertanyaan yang menjadi pokok pikiran kita, bagaimana kita dapat berorientasi dengan suatu fenomena baru dalam masyarakat? Itu saja yang menjadi renungan kita. Bagaimana kita dapat berorientasi atau menerima sebuah fenomena baru dalam masyarakat? Apa fenomena baru? Yang pertama, perubahan ideologi dan filsafat. Dulu orang mengutamakan kebersamaan, sekarang orang senang maju sendiri. Dulu sangat mengutamakan kasih persaudaraan, sekarang muncul egois mempementingkan diri sendiri. Dulu taat dan menghormati adat, sekarang adat sudah kurang diperhatikan oleh setiap suku. Dulu mentaati hukum atau norma agama, sekarang kebebasan yang tidak terkontrol muncul dalam pergaulan hidup manusia. Di bidang moral, dulu perkawinan dijaga, dipelihara dengan baik supaya langgeng. Sekarang kawin cerai dan perselingkuhan nampaknya sudah semakin marak. Dulu berpacaran ada batas-batasnya, sekarang berpacaran seolah-olah sudah menjadi istri dan suami. Dulu pergaulan bebas dikenakan adat, sekarang pergaulan semacam itu tidak lagi dikenakan adat, bahkan dibiarkan saja tanpa adanya hukum adat. Dulu orang menghormati rambu-rambu adat, berladang juga punya adat, kepemilikan buah, kepemilikan tanaman, kepemilikan sayur-sayuran, kepemilikan padi, jagung, dan sebagainya sangat terbatas. Ada pemiliknya, ada peraturannya. Sekarang main panjat buah orang tanpa izin pada yang memilikinya. Dan banyak perubahan moral yang terjadi di lingkungan kita, justru di kampung-kampung. Juga ada perubahan sosial. Dulu orang sangat mempedulikan tamu. Apabila tamu datang, wah, tamu selamat datang. Sekarang mulai cuek. Oh, itu tamu siapa? Ada apa dia kesini? Jangan-jangan dia mau mencuri dan sebagainya. Dulu orang suka mengundang makan di rumahnya. Sekarang hampir tidak ada seperti itu, kecuali sudah dijanjikan. Dulu orang suka memanjat buah bersama-sama, disebut bersara, ya. Buah-buahan yang banyak, durian kah, rambutan kah.
Panjat bersama-sama, supaya makan bersama-sama. Oh sekarang main panjat sendiri, makan sendiri sepuas-puasnya. Pemiliknya tidak perlu tahu. Yang berikut, ada perubahan dibilang teologi, atau keyakinan, atau kepercayaan. Dulu orang sangat menghormati agama dan semua keyakinan. Sekarang agama dan keyakinan diperguncingkan. Bahkan banyak yang tidak peduli agama. Yang penting cari isi perut. Itu yang nampak sekarang. Dulu masing-masing agama diterima dan dihargai. Sekarang macam-macam kesulitan yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang nampak. Banyak hal yang terjadi. Dulu ibadah sangat dihormati. Sekarang ibadah dicuekan oleh banyak agama. Dulu semangat doa membumbung tinggi. Sekarang hampir padam dan nyaris tidak ada api doa di gereja-gereja. Dulu puji-pujian kesaksian bersemarak. Sekarang semakin kurang dan segera akan padam. Benarlah kata firman Tuhan, yang dulu menjadi kemudian dan yang kemudian menjadi terdahulu. Ini berbahaya bagi kita orang yang sudah lama percaya. Muncullah hal-hal yang tidak berkenan dalam dunia teologi. Ada disebut teologi sekularisme yang mencampur adukan teologi dengan duniawi. Ada teologi pluralisme yang mencampur adukan semuanya sama. Dari dulu kita berbeda, tetapi satu arah. Itu yang jelas. Jangan mempersalahkan satu dengan lain. Tapi sekarang dicampur adukan tidak karu-karuan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak berkenan. Sekarang bagian etiket. Dulu etiket manusia menghormati sekali orang tua, paman, kakek, nenek, abang, kakak. Sekarang mana kakak, mana paman, mana kakek, mana nenek? Kebanyakan dimainkan. Dulu sangat menghormati guru di sekolah. Sekarang guru bisa nangis di depan kelas oleh karena diolok oleh murid-murid atau siswa. Dulu mau apa saja mohon pamit dengan gaya tubuh yang sopan. Sekarang bahasa seperti itu diolok-olok. Kebebasan yang tidak terkontrol membuat etiket manusia sudah luntur dan bakal hilang. Berikut ada perubahan di bidang estetika. Dulu orang sangat menghargai yang bersifat seni, indah, merdu, ganteng, cantik, sedap. Sekarang orang senang pada gaya, penampilan yang aneh-aneh. Itu yang dianggap senang, dianggap hebat. Itu yang dianggap juara. Lihatlah potongan rambut, macam-macam rambut. Manusia dulu ganteng, bagus, dibuat rambut seperti monyet. Seperti apa? Itu lucu sekali. Tapi itu kesukaan manusia sekarang. Bermacam-macam rambutnya dibuat, sehingga tidak tahu lagi apakah itu manusia, apakah itu binatang. Itu masalah yang luar biasa lucu. Lihatlah aksesoris, lihatlah make up wanita juga. Lihatlah pakaian dengan model kontemporer, setengah jari, setengah badan, hanya segitiga pengaman. Bahkan di Amerika ada komplek orang-orang telanjang mau hidup seperti binatang. Itu perubahan estetika. Yang dulu indah dianggap tidak indah. Yang sekarang diindahkan justru yang lucu-lucu. Itulah perubahan dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Sikap orang percaya menghadapi masalah seperti itu. Kata Alkitab, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan. Kata serupa dengan dunia ini. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah diselamatkan.
Engkau seharusnya bersaksi. Engkau harus menjaga kekudusan. Jangan karena pakaian kalian menjadi seolah kotor, seolah najis. Maka perlu sekali kembali kepada gereja lama. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Lalu dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi, budaya, sikap, perangai, ya, pola berpikir, cara hidup, cara bergaul berubah, menunjukkan sikap bahwa Anda orang beriman, Anda orang tahu kebenaran, Anda punya hikmat Allah, Anda punya Roh Kudus. Jangan terbawa oleh arus. Saya di Batam kaget juga. Mengapa kaget? Ada tempat di mana tidak boleh berpakaian sembarangan. Apabila orang di situ berpakaian setengah jadi, atau orang itu berpakaian yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, disuruh pulang, ganti dengan pakaian baru. Itu baru hebat. Itu pemerintah yang mengusahakan demikian. Mengapa? Karena dikenal seolah-olah Batam itu tempatnya seksual. Tidak selalu demikian. Ya, tidak selalu demikian. Ada tempat berpakaian pun harus rapi, tidak boleh sembarangan. Itulah sebabnya saya berkhotbah juga rapi, supaya orang melihat bahwa oh, saya juga bisa rapi. Kenapa? Saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Harus bersaksi dengan rapi. Perhatikan, Alkitab mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik pertama, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Tuhan menginginkan anaknya di sini mengetahui kehendak Allah, mengetahui kehendaknya. Tuhan berkenan supaya kita mengetahui apa yang baik, dan Tuhan ingin supaya kita berkenan, layak di hadapan Allah, dan Tuhan mau supaya kita sempurna di hadapan Allah. Amin. Jadilah orang sempurna. Perhatikan bahwa orang percaya diperintahkan agar jangan serupa dengan dunia. Artinya, jangan serupa dengan orang yang duniawi. Kita hidup bermasyarakat di dunia ini, kita bergaul, tidak salah. Tapi jangan kita berbuat dosa seperti dosa yang mereka buat karena mereka belum di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Kita harus terpisah dari cara hidup mereka. Kalau orang minum mabuk, masa kita gila-gila juga ikut minum mabuk demi kita toleransi? Itu salah. Karena kita mengatakan anggur itu adalah menjadi racun. Apabila minum anggur, apabila kita mabuk, kita tidak ingat anak orang, kita tidak ingat istri orang. Maka firman Tuhan jelas mengatakan, jangan kamu ditawan oleh anggur, oleh minuman keras. Itu salah satu contoh. Perhatikan, kita diperintahkan dengan tegas. Nah, kalau demikian, apakah kita harus hidup terisolir dari masyarakat? Apakah kita tidak boleh hidup toleran dengan masyarakat? Apakah kita harus hidup membenci semua orang yang berbeda dari kita? Tentu tidak demikian. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus bergaul dengan mereka secara erat. Bahkan kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Tapi kalau mereka berbuat dosa, kita tidak boleh ikut mereka berbuat dosa. Itu perbedaannya. Terang dengan gelap tidak bisa disatukan. Dalam beberapa hal sebagai masyarakat, kita bisa toleran. Tetapi dalam hal dosa, kita tidak bisa toleran. Mengapa mereka berdosa? Mereka belum mengerti akan kebenaran. Mengapa kita yang sudah mengerti kebenaran mau juga buat seperti itu? Itulah kesalahan orang percaya. Donald Trump adalah presiden Amerika yang begitu mempertahankan kebenaran. Dan banyak orang juga tidak setuju. Akan tetapi dia mempertahankan kebenaran. Itu contoh presiden dunia yang bagus pada saat ini. Dalam buku Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, di situ ada seorang
Donald Trump mengatakan begini. Saya mengutipnya, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya. Wah, sistem sudah jahat. Dan dunia ini berada di bawah pemerintahan iblis. Wah, luar biasa ini. Maka seorang pemimpin yang percaya kepada Tuhan, yang beriman, seperti saya sebutkan tadi, Donald Trump itu, beriman, harus memegang teguh kebenaran firman Allah. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku, yang populer dari roh dunia, sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 17-24. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, tapi kita harus mengasihi yang benar dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawian di sekitar gereja, seperti keserakahan, pada aneka macam keduniawian di sekitar kita, seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, pemikiran humanistik, siasat-siasat politik yang jahat, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senonoh, hiburan yang bersifat duniawi yang membawa kita kepada dosa, pakaian yang tidak sopan, kedursilaan, narkotika, narkoba, minuman keras, dan persekutuan dengan orang yang menduniawi. Kita harus menjaga diri karena kita sudah beriman dan percaya kepada Yesus. Pikiran yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Kita harus membaca serta merenungkan firman Allah. Maka rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi, yaitu kebenaran firman Allah yang kita baca. Bukan oleh zaman yang jahat ini. Bukan oleh sikap yang sekularisme atau duniawi. Nah, di sini tadi firman Tuhan mengatakan berubah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini adalah kata Yunani metamorphose. Apa yang dimaksudkan dengan metamorphose? Itu adalah seperti ulat. Misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur. Tadi dia kupu-kupu, tapi sekarang dia bertelur. Menjadi telur kupu-kupu. Lalu kupu-kupu itu berubah lagi menjadi kepompong. Kepompongnya kupu-kupu. Lalu kepompong itu kemudian lama-lama bertumbuh dan bertumbuh, bersayap dia. Dan kemudian setelah bersayap, dia bertumbuh lagi, lalu bisa terbang menjadi kupu-kupu. Perubahan ini yang Tuhan menginginkan kepada kita. Bahwa kita harus berubah tahap demi tahap, tahap demi tahap. Seperti lagu yang mengatakan, ya ubahku, oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Berubah, kita harus berubah. Berarti di sini budi pekerti kita harus berubah dari kebiasaan yang jahat menjadi kebiasaan dan sikap hidup yang baik, sopan, hormat, dan bermartabat. Bermartabat. Berarti kebiasaan yang jahat harus dihilangkan atau dimatikan. Segala sesuatu yang duniawi harus dimatikan. Yang najis, yang kotor, yang asusila, yang bertentangan dengan hukum atau norma agama dan peraturan pemerintah yang hanya membawa kita kepada neraka. Sikap acuh, sikap cuek, sikap tidak peduli harus dilawan dengan sikap ramah dan mengasihi. Karena Kristus tidak pernah cuek. Yesus tidak pernah tidak ramah. Yesus tidak pernah tidak mengasihi. Kita harus menjadi semakin dewasa dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus meningkatkan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Akibatnya di sini kamu dapat membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang jahat,
Apa yang berkenan atau tidak berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Itulah tujuan Allah bagi kita. Karena Allah adalah sempurna, maka Dia menginginkan kita menjadi sempurna. Di surga, semua orang sempurna. Maka tanpa kesempurnaan, tidak ada orang memasuki surga. Bagaimana caranya? Itu memang harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Menerima Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, dan kita tetap berada dalam iman kita kepadanya, kita mempertahankan kebenaran. Apabila kita dipanggil Tuhan, maka kita berada dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah merenungkan firman Allah. Kami sulit menghadapi dampak-dampak atau norma-norma perubahan yang terjadi pada saat ini. Pada generasi milenial, kami diperhadapkan dengan penyakit, kami diperhadapkan dengan masalah. Oh Tuhan, kami berdoa supaya itek sebagai hasil penemuan manusia dapat dikuduskan dan menjadikan kami bahagia, bukan membawa kepada malapetaka. Dan tolong para teknolog kami supaya dapat melaksanakan semuanya itu dengan baik, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ini tidak mengguncangkan, tetapi menjadikan kami tetap beriman dan percaya Yesus, dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini.